Halo teman-teman, welcome to update dari Bitcoin dan juga Ethereum ya. Hari ini kita akan sama-sama kembali lagi untuk melihat dari pergerakan kedua market tersebut. Untuk update-nya seperti apa, nanti kita akan coba bahas dalam satu video ini. Tapi sebelumnya saya mau info seperti biasa sama teman-teman, bahwa semua informasi yang akan kita sampaikan itu hanya merupakan edukasi ya, bukan ajakan beli dan juga jual. Jadi teman-teman harus lakukan analisa lagi secara mandiri seperti itu. Langsung aja kita coba cek ya dari Bitcoin dulu. Untuk di daily time frame aja ya, kita coba lihat daily kita. Saya coba adjust lagi ya untuk pergerakannya. Kemarin kita lihat dia sudah berhasil break dari area rising wedge yang cukup curam di sini ya. Lalu saya akan coba adjust lagi karena ini masih cukup valid juga ya. Ini area high kita. Ketika saya coba samakan untuk area trend lainnya, ini juga masih bisa valid ya. Kita lihat 3 kali dia retest area supply yang membuat rising wedge ini juga masih cukup berlaku ya. Mengingat kita melihat ini ada divergence yang cukup besar kalau teman-teman bisa lihat di sini ya, untuk bearish divergence ya. Jadi ada potensi untuk bearish divergence ini akan coba di reset dulu ya di area netral ya, karena kita belum pernah masuk lagi di area netral semenjak rising wedge itu terbentuk gitu. Jadi area netral itu kemungkinan kalau saya lihat ada potensi kita nanti akan terbuka untuk peluangnya drop dulu di area 100.000. Kalau 100.000 gagal bertahan ya nanti kita lihat dulu di area 96 sebagai area demand di daily-nya seperti itu. Karena akhir-akhir ini untuk Bitcoin juga sudah mulai banyak seller yang masuk ya. Nggak bisa kita pungkiri di closing kemarin membentuk spinning top itu juga dibarengi dengan outflow dari berbagai institusi gitu ya. Kita lihat dari Fidelity, ARK Investment, Grayscale, dan juga ini apalagi saya lupa, Bitwise ya atau apa. Saya melihat ada 4 institusi yang kembali outflow secara masif ya di sana. Tapi memang kita masih surplus ya, karena memang masih ada inflow dari BlackRock sendiri. BlackRock ini nggak pernah outflow, dia malah terus tambah terus ya. Bahkan sudah mencapai 37 miliar dolar seperti itu. Meskipun kita masih inflow, belum ada outflow dalam net ya, dalam satu hari. Tapi ini sudah mulai ada orang-orang yang mulai taking profit gitu ya di ETF. Karena memang kita pergerakannya juga sudah mulai melambat ya, sedikit melambat bukan berarti kita akan bearish ya. Sedikit melambat itu ada potensi loh kita cuma back out sebelum kita lanjut naik, itu juga masih terbuka. Jadi teman-teman nggak bisa langsung beranggapan bahwa kita akan bearish ya, karena di time frame kecil sekali lagi kemarin sudah saya infokan untuk time frame kecilnya. Sebenarnya teman-teman bisa coba manfaatkan untuk scalping gitu ya. Scalpingnya kurang lebih seperti ini ya. Kita coba buat untuk trend line di area top dan juga bottomnya. Nah sebenarnya ini kan juga sudah mulai valid ya untuk area bottomnya. Kita sudah retest 2 kali di sini, 1, 2 ya. Lalu ini potensi kita retest yang ketiga sekaligus ada area demand di 1 jamnya. Hopefully kalau misalnya dia bisa double bottom, dia bisa kembali lagi naik ke atas gitu. Teman-teman bisa coba cari untuk entry posisi untuk scalpingnya. Tapi secara view jangka besar, kita memang masih ada peluang kita untuk retracement dulu ke bawah. Itu yang bisa saya lihat. Untuk time frame kecilnya, teman-teman bisa coba cari-cari untuk entry posisi. Mungkin yang ingin mencari untuk long posisi juga masih oke menurut saya. Karena kita masih dalam satu kesatuan uptrend yang cukup solid untuk time frame 4 jamnya. Itu hanya saja di daily-nya tadi sudah saya sampaikan ada potensi kita untuk melakukan perlambatan tren dulu untuk sementara seperti itu. Lalu di Ethereum-nya semoga membantu ya untuk yang bertanya dari Bitcoin. Lalu Ethereum kita melihat kita masih sangat struggling untuk bertahan di area 4000 dan juga 3500 ya. Ini area support resist yang sudah cukup lama terbentuk. Ada potensi dia masih akan terkonsolidasi sebelum breakout ke atas. Itu masih skenario yang masih menurut saya bisa dipertimbangkan ya. Bukan berarti pergerakannya melambat itu menandakan bahwa trennya akan berubah ya, dari yang sebelumnya bullish menjadi bearish. Menurut saya juga nggak begitu ya. Nah teman-teman bisa
perhatikan untuk area trendline yang terbentuk di Ethereum ya. Ethereum ini cukup solid untuk pergerakan dari trendline-nya. Kita lihat dia beberapa kali retest di area trendline lower 1, 2, 3 ya, dekat-dekat area lower channelnya, lalu dia ada rebound dari sana. Itu teman-teman yang memang mencari untuk area buy sebenarnya masih cukup possible untuk cari untuk area buy di area trendline yang terbentuk dari bawah seperti itu ya. Mungkin ada double bottom, teman-teman bisa coba perhatikan di 30 menit misalnya. Nah, seperti ini double bottom, teman-teman bisa follow the trend. Nanti kalau dia drop sampai 3.700, 3.800 ya, bisa coba teman-teman coba cari untuk area double bottomnya. Apakah ada terbentuk di sana untuk time frame kecilnya untuk bisa following the trend sampai di area atas seperti itu. Jadi itu ya untuk Ethereum, sementara masih sideways, tapi di time frame kecilnya kita bisa manfaatkan untuk ambil posisi sebenarnya seperti itu. Yang terutama menurut saya posisinya long ya, bukan short ya. Karena di momen market bullish kalau teman-teman cari short secara risk to rewardnya juga nggak begitu bagus menurut saya. Seperti itu ya. Lalu dari Bitcoin dominance ya, kemarin itu sempat ada teman-teman yang coba cari-cari ya, tanya ke saya cari untuk posisi scalping di altcoin ya. Menurut saya ketika Bitcoin dominance-nya ini lagi rebound ke atas, saya nggak mau ya cari untuk scalping di altcoin karena memang ini masih trennya masih cenderung untuk naik ya. Nanti saya akan coba cari ya, untuk scalping posisi di altcoin ketika dia sudah berhasil untuk breakdown dari area trendline pertama ini dan juga ada area demand di bawah ini. Ketika dia breakdown dari sana, mungkin saya akan coba melihat untuk altcoin yang memang sudah berada di area support yang cukup kuat dan bisa kita manfaatkan untuk mengambil scalping posisi seperti itu. Selama Bitcoin dominance-nya masih naik, maybe teman-teman bisa stay away dulu dari altcoin karena pasti akan tertekan gitu ya. Kenaikan yang terjadi di altcoin ini cenderung sedikit ya yang melawan tren, seperti Aave ini kan juga masih melawan tren dan cukup bagus ya. Lalu Ondo juga, tapi hanya 1-2 dari beberapa altcoin ya, dari begitu banyak altcoin cuma 1-2, tapi teman kita bisa lihat banyak yang sudah mulai kehilangan loose momentum untuk altcoinnya. Jadi karena Bitcoin dominance-nya itu masih meningkat ya, kita stay away dulu. Nanti kalau dia sudah drop lagi, di situ ada banyak kesempatan yang bisa teman-teman manfaatkan seperti itu ya. Dari USDT dominance kita juga berada di support, hati-hati ya. Buat teman-teman yang memang masih banyak ambil long di market dan juga stop loss-nya yang cukup mepet, teman-teman bisa coba adjust dulu untuk pertimbangkan untuk break even dulu. Karena ada potensi ya, saya berikan dua area. Potensi kita untuk retest di area supply yang pertama di sekitar 4% untuk USD dominance-nya. Lalu yang kedua di area 4,2. Jadi kita punya dua area supply yang cukup bisa membuat dari market terutama Bitcoin dan altcoin itu akan rontok seperti itu. Kenapa? Karena USDT dominance ini melambangkan dari uang yang beredar. Kalau uang USD-nya meningkat dominance-nya, berarti uang yang beredar itu ditarik menuju USDT. Ya otomatis kan di taking profit kan ya dari semua market termasuk Bitcoin itu sendiri. Jadi hati-hati kalau USDT-nya bisa meningkat, itu juga akan menimbulkan kekhawatiran di market cryptocurrency seperti itu. Yang terakhir saya akan coba bahas dari total 3. Seperti biasa untuk total 3 menurut saya ya kita masih sideways. Di daily-nya masih cukup sideways ya. Di satu range area yang bukan cukup itu ya, menurut saya cukup lebar untuk sideways-nya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, belum mampu breakout, dia cuma mondar-mandir di sana dengan waktu yang cukup lama ya. Atau dia akan naik atau turun, teman-teman bisa pantau aja untuk total 3-nya, tapi total 3 ini melambangkan dari altcoin biasanya. Nah, kalau total 3-nya turun, most dari altcoin biasanya kebanyakan dia akan juga ikut mengikuti pergerakan dari total 3. Total 3 turun, altcoin-nya biasanya juga akan turun, bahkan lebih kencang untuk penurunannya. Jadi hati-hati buat teman-teman yang masih over leverage di altcoin. Seperti itu aja sih. Others kita masih sama kayak total 3, dominasinya juga melemah ya, karena memang Bitcoin dominasinya menguat seperti itu. Jadi korelasinya negatif ya, dari Bitcoin dominance dan juga others dominance itu kebalikannya. Kalau dominance Bitcoinnya naik,
pasti others-nya turun gitu. Tapi others-nya naik, nanti dominance Bitcoin-nya akan turun gitu. Tapi secara overall ini sudah ada change of character ya, jadi nggak perlu khawatir sih menurut saya untuk teman-teman. Bisa manfaatkan buy on weakness malahan menurut saya, karena kita retest untuk kembali melanjutkan kenaikannya. Itu yang saya lihat ya dari dominance Bitcoin-nya. Dominance others ya, maaf, seperti itu. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. ETF juga kita sudah bahas. Satu lagi yang kita akan coba bahas dari ETF dari Ethereum. Untuk ETF Ethereum kita juga still in positive vibes ya, masih positif dari bulan Desember awal sampai sekarang 2 Desember sampai 17 Desember kita nggak ada outflow sama sekali, sudah mulai positif baik itu dari Bitcoin dan juga Ethereum-nya. So ini menjadikan tanda yang cukup menarik ya, yang bisa teman-teman manfaatkan sebenarnya ya. Kalau ETF aja masih percaya dengan cryptocurrency, ya buat apa teman-teman exit dari market? Menurut saya seperti itu. Mereka masih terus melakukan akumulasi yang sangat-sangat masif ya, hampir 1 miliar setiap harinya. Jadi ya gak ada yang perlu dikhawatirkan lah dari ETF-nya menurut saya. Tinggal nanti kita tunggu untuk selling pressure dari Bitcoin-nya mereda, dan harusnya sih bisa kembali melanjutkan kenaikannya ke area resisten target berikutnya seperti 135 bahkan 150.000 seperti itu untuk Bitcoin. Dan hopefully untuk Ethereum-nya juga bisa menyusul dari Bitcoin, karena Ethereum belum all time high ya. All time high-nya masih di 4.600, masih cukup jauh untuk all time high dari Ethereum. Hopefully kita bisa segera menyusul seperti itu. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan ya untuk update kali ini. Thank you semua dan see you next video. Bye bye.